Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi subulus salam wa fahamana bi syariati nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah 'alaina bi futuhil arifin. Qala al-mu'allifu hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi Fiddarain. Al-Fatihah. Al-Mukarramun, para jemaah, para orang tua, para sepuh yang sama kita hormati, guru kita Ustaz Ridwan, segenap para jamaahnya, pengurus Masjid As-Salam yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah, apa yang menjadi ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada malam hari ini hadir dan kumula kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga dilimpah curah pada junjungan kita baginda alam, baginda Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. 58 Ustaz. Halaman 58. Acak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah, dan adapun maqalah yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Utsman, semoga Allah meridhoinya, man hafiza as-shalawatil khamsa liwaqtiha wa dawamu 'alaiha akramahullahu bi tis'i karamatin. Barang siapa yang menjaga 5 waktu sholat, menjaga sholat 5 waktu, begitu. Liwaktiha, tepat waktu. Wadawamu 'alaiha, istiqomah. Ada orang yang sholatnya celang cepun. Tahu celang cepun? Banyak bolongnya, celang cepun, ambiang-ambiangan, begitu. Entar sembayang, entar ora. Lagi enak dia sholat, lagi ora enak dia ora sholat, gitu. Angot-angotan, begitu ya, angot-angotan. Ada yang begitu? Banyak. Johor kepegang, asar kelepas, gitu. Maghrib kepegang, isya kelepas. Yang paling banyak kelepas itu subuh sama asar.
sama Johor, sama Maghrib, sama Isya. Berat itu ya, subuh sama asar. Makanya kalau orang azan subuh itu khusus muadzin itu sebenarnya di kalimat as-sholatu khairu minan naum itu madnya mad tabi'i 2 harokat ya. Jangan kepanjangan. As-sholatu khairu minan naum itu salah gitu. Sholat lebih baik dari tidur Pak. Pendekin aja. As-sholatu khairum minan naum. Begitu. Sholat lebih baik dari tidur. Naumnya dipanjangin. Jadinya apa? Bukannya bangun malah tidur. Jadi sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Jadi ada sholat yang tepat waktu, ada awal waktu, ada akhir waktu. Jadi, kalau dalam fikih sholat itu ada waktul fadilah, waktul ikhtiyar, waktul jawaz, waktul jawazil karohah, waktul uzur, waktul darurah, waktul tahrim. Jadi ada 7. Tapi di global ada awal waktu, tepat waktu, akhir. Kita bayar listrik misalkan dari tanggal 5 sampai tanggal 15. Saya bayarnya tanggal 10. Masuk nggak? Masuk. Tepat waktu nggak? Hah? Tepat waktu nggak? Tepat. Kalau saya bayarnya tanggal 5 awal waktu. Begitu. Tapi kalau saya bayarnya tanggal 15 akhir waktu. Dalam hukum itu tahrim, waktu yang diharamkan. Ya. Kecuali ada uzur, misalkan lupa atau tidur. Ya, bangun-bangun udah di penghujung waktu. Kalau kita sengaja entar pas di akhir kita baru sholat, itu tahrim. Ya, sama saja meremehkan sholat. Jadi faidah dan fadilahnya bicara orang yang tepat waktu, gitu ya. Jadi tepat waktu itu artinya masuk waktu dan masih dalam batas waktu, begitu. Kalau saya bayarnya tanggal 9 berarti masih tepat waktu. Bagusnya tanggal 5 awal. Nah, nanti ada keutamaannya itu. Jadi ada keutamaan waktul fadilah, ada waktul karomah gitu. Ada keutamaan sholat di awal waktu, ada keutamaan sholat tepat waktu. Orang yang ngejaga sholat tepat waktu, dia istiqomah, ya, dia dawam, dia rutin, maka kata Sayyidina Utsman, Allah akan berikan kepadanya 9 keramat. Ya, 9 macam keramat. Apa itu keramat? Karomah sama keramat sama. Karomah itu kemuliaan. Ya. Sebagaimana Allah berikan kemuliaan kepada kekasihnya, yaitu aulia Allah. Siapa mereka? Kekasihnya Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karomah itu didapat dari hasil riyadhah.
kebiasaan, amalan-amalan yang dilakukan secara rutin, kontinu, walaupun sedikit. Maka dalam hadis al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Jangan kejar karomahnya, kejar istiqomahnya, karena itu lebih mahal. Bapak sholat isya jamaah setiap hari, sholat subuh jamaah setiap hari, dan sholat-sholat lain jamaah setiap hari, Masya Allah, itu di atas karomah kemuliaan ya, karena kita bisa istiqomah. Bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, itu ketika Rasul ngobrol sama Sayyidina Ali, Nabi itu senyum Pak ya, nyengir. Tahu nyengir? Senyum, nyengir dewek-dewekan, sampai Sayyidina Ali heran dan bertanya, kenapa ya Rasulullah? Malaikat Jibril menyampaikan kepada saya, ya Rasulullah, tamanna Jibril alaihi salam ayyakuna bani Adam li sab'i khisalin. Ya Rasul, seandainya bisa dirubah, saya pengen jadi bangsa orang. Malaikat Jibril pengen jadi manusia. Kenapa? Li sab'i khisalin, karena ada 7 alasan, 7 amalan yang sangat luar biasa istimewanya, sehingga malaikat Jibril kepengen dapat pahala amalan itu. Gitu. Rasulullah, emangnya apa? Yang pertama kata malaikat Jibril, as-shalawatul khamsi ma'al jamaah. Orang yang sholat 5 waktu selalu berjamaah, pahalanya gede betul. Sampai malaikat Jibril pengen dapat pahala itu. Apalagi jamaah di 2 waktu. Lau ta'lamuna fihinna la'atuhumma walau habwan. Seandainya kata Nabi engkau tahu keutamaan sholat isya jamaah, seandainya engkau tahu umatku keutamaan subuh jamaah, engkau akan datang walaupun kau sakit, dipaksain ngerangkat, gesor, walaupun sakit dipaksain ya, ngesor. Yang penting bisa subuh jamaah. Man shalla subha ma'al jamaah faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang bisa sholat subuh jamaah, maka dia pahalanya seperti sholat malam suntuk, semalam suntuk pahalanya. Kalau orang bisa sholat isya jamaah kayak tadi kita nih, itu pahalanya seperti sholat separuh malam. Kita qiyamul lail dari jam 8 sampai jam 11, hampir 4 jam. Pahala orang sholat isya jamaah. Bapak nggak sholat tahajud, nggak sholat malam, ngantuk karena habis tahun baruan, habis jalan-jalan ke Ragunan. Di sono kita ngiat uang, ngiat engkong, ngiat ende ya. Ya saudara, ada orang yang nanya, Ustaz saya pengen kaya, bagaimana caranya? Modalnya cuma 50.000. Kalau pengen kaya modalnya cuma 50.000. Punya 50.000, punya Ustaz, Bapak berangkat ke Ragunan, di sono mau kayak apa? Ya, meninggal terserah. Jadi malaikat Jibril ini saking senengnya ya,
saking iri gitulah dengan besarnya pahala sholat jamaah ma'al imam ya. Kalau sholat jamaah kan bersama imam, apalagi yang imamin suaranya cakep, hafiz, ya Allah Pak. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Jangkangan kita Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalam hati ngomong ketinggalan dah kondangan ini. Habis alif lam mim pikiran dia panjang, langsung Allahu Akbar satu ayat doang. Boleh enggak? Boleh. Rakaat kedua Yasin, Allahu Akbar. Ada yang begitu? Kayaknya enggak ada ya. Ya surat yang pendek itu Al-Ikhlas, udah baca aja Al-Ikhlas ya. Lebay banget Yasin, mending semua cuma satu doang ya begitu. Al-Ikhlas sama Inna A'toina gitu. Yang kedua wal mujalah, satu ulama kata malaikat Jibril, ya Rasul saya pengen jadi manusia karena dua ya. Alasan yang kedua, ada satu amalan yang luar biasa besarnya, pahala duduk di majlis ilmu. Gede. Kita duduk di masjid, duduk di majlis taklim, la tamassu qalaman, enggak megang pulpen, wala taktubu harpan, enggak nulis. Ngajinya ngaji nguping sambil nyender. Ada yang kuat tidur tuh. Ada yang tidur nunduk khusyuk, enggak megang pulpen, enggak nulis ya, saatan bentaran ngajinya, enggak lama. Itu lebih baik daripada dia sedekah 1000 kuda untuk fisabilillah. Pahala orang aja tuh. Satu kuda 10 juta dikali 1000, 1 M. Kalau diduitin pahala ngaji 1 M. Gede nggak pahalanya? Gede nggak nilainya? Jadwal ngaji bentrok sama acara bisnis atau ngambil sembako, kira-kira ngaji orang? Orang kalah dah. Lagi mau ngaji, jadwal ngaji taklim minggu misalkan pagi ya, jadwal ngambil sembako, ngaji mah besoknya masih ada enggak? Begitu kita ya. Emang begitu Pak ya? Hah? Ngaji mah masih ada besok-besok ya. Gitu. Jadi alhamdulillah ya. Ini malaikat Jibril ngasih tahu begitu, maka kita dapat kemuliaan dua. Tadi sholat jamaah, yang kedua duduk di majlis. Allah kasih dia 9 kemuliaan. Apa? Awwaluha ayyuhibbuhullahu. Yang pertama, dia dapat cintanya Allah, demennya Allah, kasih sayangnya Allah. Allah itu kalau udah seneng gak pandang rupa, gak pandang harta, gak pandang jabatan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah itu gak pernah lihat seseorang dari mukanya, fisiknya, penampakan fisiknya, hartanya ataupun jabatannya. Yang Allah lihat hati dan takwa. Kalau kita demen sama orang kan resep yang cakep-cakep. Mual kita demen sama yang jelek ya. Betul. Dekat sama orang yang banyak duitnya ya. Kalau sama orang yang susah mah gatel kita, menggidigan baik, takut ketularan tuh. Tapi Allah mah gak begitu.
siapapun di antara kita takwa, ya, kita iman, kita taat sama Allah, yuhibbuhullah. Allah itu senang, Allah itu cinta. Ini adalah barometer, ya, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita punya anak, Pak. Bahasa cinta orang tua sama anak itu, ketika bocah lagi pada main sepeda, anak kita nangis baik, ngeliatin doang, rasaannya mah pengen punya sepeda kayak dia. Kita ngeliat, Pak, paham gak orang tua? Anak kita kelihatannya sedih gitu, temennya main sepeda, dia enggak. Kita orang tua paham gak? Paham. Allah itu begitu, Pak. Kalau udah cinta sama hambanya, enggak sampai diucapin baru geretes di hati, Allah tahu, Allah paham. Begitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang tersebut selalu diberikan rasa tenang. Hidupnya tidak ada rasa khawatir, rasa takut. Selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buah cintanya Allah kepada hambanya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Seseorang itu hidupnya selalu tenang, enggak sedih, enggak gelisah, enggak khawatir, ya, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak dapat cintanya Allah berarti dapatnya apa? Godom, benci, murka, laknat. Sebaliknya, kullu dzambin kanat akibatuhu laknatan fahuwa min kabairid dzunub. Setiap satu perkara atau dosa sehingga dosa tersebut menjadikan Allah melaknat kita, maka kita termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang memotong atau yang menyembelih enggak nyebut nama Allah. Wa man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang yang suka geser-geser patok tanah. Dasarnya punya tanah 100 meter, tahun besok berubah jadi 200. Digeser itu patok, Pak. Sawah galengan dipaprasin deh. Tanggul habis, jalanan jadi sawah semua. Ada yang begitu? Jalanan dipakai buat parkir mobil, orang bisa lewat kita. Ya, jadi got, jadi apa tahu yang bukan haknya. 1 jengkal aja itu nanti bermasalah itu di dalam kubur sempit. Bagaimana kalau kita ngambil hak tanah orang? Di saya banyak banget begitu. Banyak. Dan orang yang melaknat orang tuanya nggak boleh, ya. Kita melaknat Ustaz punya orang tua, kita hina, kita sama saja menghina bapaknya, engkongnya terus. Gitu. Banyak perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah. Makanya kita jangan sampai ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dibenci ataupun orang yang sesat. Orang yang jaga sholatnya dikasih cintanya Allah. Wa yakunu badanuhu sahihan, dia punya badan dikasih sehat selalu, dikasih prima. Sebab sholat itu pada dasarnya setiap gerakan itu sebenarnya olahraga. Jadi 2 dalam sholat, olahraga, olah rasa. Ya. Dari takbir sampai ruku, i'tidal, sujud, itu gerakan-gerakan olahraga. Dan secara menurut para ilmu, orang-orang yang ahli yang ngerti itu masing-masing punya faidah.
Jadi orang yang sholat itu sehat sebenarnya. Sama kayak orang puasa, sumutasibu sehat. Misalnya saya udah sholat, saya rajin sholat masih sakit baik. Bukan sholatnya, barangkali pola makannya. Barangkali dia makannya banyak makan yang mengandung minyak. Ya, tromak dia makan, pelita dia makan, ya, atau makan yang keras, batu, besi dia makan, atau mungkin pola tidurnya gitu. Kalau secara hukum, secara ilmiah, sholat itu gerakan olahraga dan efeknya menyehatkan tubuh. Maka orang yang sholat badannya pasti sehat. Wa takhrusul malaikah, yang ketiga dijaga, diiring, dibayu, diraksa sama malaikat. Tuh. Orang yang sholatnya selalu tepat waktu, ya dia jaga istiqomah, itu ada malaikat yang secara khusus diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga dia minal balaya allati lam tudrom. Maka dia selamat dari macam-macam bala yang kadang dia nggak tahu, kadang dia nggak sadar. Ya, kadang dia nggak tahu, kadang dia nggak sadar. Ada Pak kasus-kasus orang itu ya kayak kemarin dah kejadian, ya dengan kuasa Allah katanya rumah habis kesapu bandang. Tapi ada satu rumah, ya salah satu rumah yang di situ aman, nggak ngapa-ngapa. Ternyata dia orang alim, orang soleh. Wa takhrusul malaikat. Ada angin puting beliung, habis semua rumah, tinggal satu. Itu rumah nenek-nenek. Rumahnya juga nggak cakep, nggak permanen, cuman rumah pagar, tapi aman Pak. Sampai orang heran, kenapa Nek? Amalannya apa? Kok bisa selamat dari angin? Semuanya habis. Saya selalu minum obat tolak angin. Alhamdulillah. Kadang kita nggak sadar di saat kita kena musibah, aturannya kita celaka, nggak celaka. Bisa jadi itu ada takhrusul malaikat. Allah selamatin kita melalui malaikatnya. Jadi khodam itu yang paling bagus itu malaikat Pak. Kadang orang kan ada ngelmu supaya punya khodam, dicari dah macam khodamnya, ya dari bangsa jin. Kalau mau punya khodam malaikat Pak, jangan tanggung-tanggung. Ntar dia berubah jadi macan, ntar jadi kunyuk, kadang-kadang ular, ya kadang-kadang kodok, buaya. Kalau bisa khodamnya malaikat. Dari mana? Satu, man qara'al Qur'an hafizan mi'ataini kullalailah. Orang yang selalu baca Quran dawam. Ada satu khodam yang ngejaga kita, khodam malaikat dari Al-Quran. Makanya dalam surat Al-Hasyr, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Yang kedua, khodam malaikat yang didapat dari sholat, takhrusul malaikat. Ya, jadi kita punya dekengan, punya pas pampres yang ngejaga kita, malaikatnya Allah, ya. Jadi pengiring kita. Wa tanzilul barokah, hidupnya selalu dipenuhi dengan berkah, ya usahanya berkah, ya enggak rewah, enggak ribet. Orangnya lu kalau usaha apa
saya usaha ayo gua ajak ke sono ya supaya berkah. Nggak usah ke gunung anu, ke keramat anu, ke sumur anu, ya udah kita sholat, kita minta sama Allah, sama yang kuasa. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil. Doa dah kita. Kalau benar, kalau salah tempat, ujung-ujungnya jadi celaka kita. Makanya kalau kata orang kampung saya di Gabus, kalau ngomong jangan secuam-cuamnya, jangan seikut-ikut, takutnya nggak benar, nggak neko-neko Pak. Ya, kalau kita hidupnya pengen dikasih berkah rezeki kita, usaha kita, sholat, sesibuk apapun kita urusan dunia, ya serepot apapun kita dalam urusan dunia, jangan tinggalkan Allah yang nggak pernah lupa kepada hambanya, ngasih rezeki, ngasih makan, ngasih duit, ngasih sehat. Yang saat ini kita rasakan dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin ada orang yang makan aja nggak tahu dan nggak bisa makan pada tempatnya. Ada orang makan nggak masuk lewat mulut, masuknya lewat suntikan. Coba bayangin Pak. Berak nggak bisa lewat pantat, tapi lewat selang. Kita Pak makan, ya walaupun cuma nasi doang, sama lalaban ayam goreng lewat mulut, segitu ya udah ya Allah, nikmatnya luar biasa ya, kita dikasih sehat itu luar biasa gitu. Ayil khair kasir, berkah itu adalah kebaikan yang banyak, ya. Jadi segala sesuatu yang bernilai kebaikan dari apa yang kita tasarrufkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi nilai keberkahan. Bapak punya duit enggak banyak, duit cuma sedikit, tapi nilai duit itu walaupun sedikit manfaatnya banyak. Bapak punya gaji kecil tapi manfaat buat nafkah keluarga. Enggak kayak yang lain, udah usahanya susah, gajinya kecil, belagu, main judi mulu, main wadon mulu, ya keluarga mah pada susah, pulang sewaya-waya. Tapi bapak punya usaha enggak besar, gaji saya cuma kecil Pak Ustaz, tapi manfaat cukup buat dimakan anak istri, alhamdulillah. Sedikit kita masukin ke masjid, kotak amal, ya walaupun 10.000, walaupun 20.000, ada nilai sedekah. Jadi kemarin saya bahas masalah anwa'us sedekah, macam-macamnya, nanti ketemu di sini. Jadi pahala ngasih bini berapa, pahala ngasih orang tua berapa, pahala ngasih orang lain berapa, itu ada macam-macamnya. Tapi luar biasa, nafkah ala iyalihi sedekah. Ngasih nafkah kepada anak istri itu pahalanya sedekah, ya, sedekah yang besar. Bahkan dianjurkan sekali, wazid lahu fi iyali, ditambah ngasih nafkah itu di bulan-bulan mulia kayak bulan ini, di bulan Rajab. Bapak biasanya ngasih belanja bini sebulan ya jublegan dah 4 juta, di bulan ini tambahin ya 4.020.000. Alhamdulillah, yang penting nambah begitu. Nyenengin bini di bulan ini luar biasa Pak, ya nyenengin anak,
sehat. Makanya kemarin memang pas tahun baru bagus jalan-jalan gitu, bagus kita keluar ngajak nyenengin bini, bagus ya gitu. Seneng nggak? Kadang-kadang kan ada suami yang alasannya jangan bu, macet, hujan, banyak lara di jalan macam-macam begini-begini, itu alasan doang. Pada dasarnya mah nggak punya duit, punya duit apa dia ya kencengan dia larinya sama kita ya, kalau duitnya banyak mah ya. Wa fi darihi ya, artinya berkah itu Allah turunkan dan Allah berikan sampai ke rumahnya. Energi kita sampai ke rumah kita itu membawa kebaikan. Bapak sholat di masjid masuk ke rumah, maka rumah itu jalbul khair, jalbul barokah, akan menarik kebaikan yang banyak gitu. Karena kita pulang dari masjid energinya positif, maka rumah pun akan dapat ya aura positif. Makanya dalam satu hadis, ij'alu buyutakum kal masajid, jadikan rumah kamu ini syiar seperti masjid, jangan seperti kuburan. Siapa ahlinya? Yang punya rumahnya, penghuninya enggak sholat. Allah kasih kita berkah dan Allah jadikan rumah kita berkah. Wa yajhalu ala wajahu sima sholihin, dan dia dijadikan dia punya muka itu ya muka orang soleh, dikasih tanda secara khusus oleh Allah, sima sholihin ya, tanda-tanda kesolehan pada wajahnya. Mukanya itu ya enggak cakep banget, tapi enak dipandang. Ada cahayanya, ada kelembutannya, ada auranya, ya. Itu pasti, ya. Karena setiap kita wudu saja, gurron muhajjalin, setiap wudu aja itu akan memancarkan cahaya aura dari wudu. Bagaimana sholat? Makanya Pak, di hari kiamat itu nanti muka orang bercahaya itu berbeda dalam hal sholatnya. Ada orang yang nanti di yaumil kiamat mukanya nyala kayak bintang. Siapa mereka? Orang yang ketika dengar azan langsung segera buru-buru, alhamdulillah udah azan lagi ya, panggilan Allah. Yang kedua, ada orang yang sebelum azan udah siap-siap. Bentar lagi 5 menit lagi mau azan, dia pakai baju, pakai celana atau pakai kain, pakai minyak wangi rapi. Dan yang ketiga, intizar sholat ba'da sholat, belum masuk azan dia udah nongkrong di masjid. Ya, udah nongkrong. Jam 12 Johor, jam 9 udah nyampe. Alhamdulillah. Itu matahari, mukanya kayak matahari. Udah masuk isya ya? Udah. Jadi kita ninggal di mana? Nah, muka kita tuh ya. Nah, ini kayak orang tua kita nih, Pak Jokowi, masya Allah. Intizoru sholat, dia selalu menunggu sholat sebelum masuk sholat. Udah ditungguin. Nanti pada mukanya kayak matahari, nyala, miar, ya, mencelang mukanya. Kalau kayak di sini ada orang yang mukanya terang, Pak. Pernah lihat? Kisah nyata dan realitas. Kalau malam-malam kalau bapak ke kampung, saya di sawah itu banyak ketemu tukang obat kodok. Ya, terang. Wa yalinu qalbah, dia punya hati lembut, Pak. Hatinya lembut. Punya sifat samhan, hatinya selalu peka, selalu punya simpati dan empati. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kuasa, Allah lembutkan dia punya hati. Ada orang yang hatinya keras, ada orang yang hatinya lembut. Salat dapat melembutkan hati.
wa yamuru 'ala sirat kal barqil lami, dan nanti ketika dia berjembat di jembatan sirat itu seperti buruk. Apa? Seperti buruk. Seperti kilat yang menyambar. Wa yanjihillahu minan nar. Orang yang ngejaga salat dia akan selamat daripada api neraka. Wa yunzilahullahu fil jannah, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan dia masuk surga itu bertetangga dengan wali-walinya Allah. Pak. Jadi 9 keramat ini Allah hadiahkan, Allah berikan kepada kita yang kalau kita mau istiqomah sholat. Nggak bisa jamaah sendiri tapi nggak pernah ditinggalin, nggak pernah diremehin, nggak pernah di ujung waktu atau di akhir waktu. Misalkan Johor jam 1 jam 3, ya minimal jam 2 lah. Asar jam 3 sampai jam setengah 6, ya minimal jam 4 lah. Ya, kalaupun kita punya kesibukan jangan ditinggalin. Jadiin ini pantangan. Ya, seberat apapun repot pun jangan tinggalkan sholat. Man tarokas sholat takallah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, hakikatnya dia benci sama Allah dan meninggalkan Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang yang sholat di awal waktu, kata Nabi, yang pertama dia selamatkan hidupnya min faqatan fid dunya, dari kesusahan dunia. Wa ya'simuhullahu ta'ala fil qabri, di dalam kubur dia selamat dari azab kubur. Dan di akhirat nanti dia dikasih kitab catatan dari sebelah tangan kanan, dan dia lewat jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat dan masuk surga bi ghairi hisab, enggak ditanya lagi, enggak dihisab lagi. Kalau sholatnya awal waktu lebih hebat lagi itu. Kemuliaannya lebih hebat lah lagi. Ya minimal kita bisa menjaga juga udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu taufik hidayah untuk kita, kekuatan untuk kita untuk bisa istiqomah dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibadah salat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna. Rabbi daum fiha subhanakallahumma tahiyatul salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.